warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah perancangan user experience ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai aplikasi Jujiin. Pada bab 1 design challenge, yaitu background-nya, yaitu mahasiswa yang merantau di luar kota kemungkinan atau lebih banyak itu mengalami kendala dalam mencari laundry. Jadi sebagai mahasiswa yang masih baru, mereka kesulitan untuk mencari atau mengeksplor tempat-tempat tertentu, terutamanya yaitu laundry sendiri. Di sini pada challenge desain challenge-nya yaitu yang pertama bagaimana cara untuk membantu atau masyarakat umum menemukan tempat laundry, dan yang kedua bagaimana mahasiswa atau masyarakat umum bisa menemukan tempat laundry dengan mudah. Yang ketiga yaitu mengumpulkan daftar-daftar tempat laundry yang berada di Malang beserta fasilitasnya. Yang keempat, mahasiswa dan masyarakat umum kebanyakan kesusahan dalam menemukan tempat laundry yang sesuai untuk kriteria mereka. Sedangkan yang terakhir yaitu bagaimana cara memudahkan mahasiswa dan masyarakat umum untuk menemukan tempat laundry atau fasilitas lain yang cocok. Di sini untuk goalnya yaitu goal yang pertama seperti yang telah disebutkan dalam background tadi, yaitu untuk membantu pengguna mencari tempat laundry di sekitarnya, dan yang kedua membantu pemilik usaha laundry untuk mendapatkan pelanggan. Di sini pada bab 2 yaitu pada research user, kami menggunakan metode interview atau mewawancarai langsung dengan narasumbernya. Kami membaginya menjadi 2, yaitu user dan stakeholder. Dalam kelompok user ini, kami mendapatkan 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok mahasiswa, kelompok umum, dan kelompok owner. Sedangkan pada narasumbernya, kami mendapatkan beberapa responden, yaitu di sini kami menemukan 4 responden berdasarkan kelompok-kelompok yang telah disebutkan tadi. Berikut ini adalah interview guide-nya, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan seputar apa saja yang perlu kita tanyakan kepada narasumber, khususnya pelanggan. Dan yang selanjutnya adalah ini pertanyaan yang ke bawah, Fir. Ke bawah. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum kepada kepada si owner dari tempat laundry-nya. Terus next ke bawahnya. Ini adalah bagian dari kompetitor analisis, yaitu di sini kami menemukan 3 kompetitor dan berbagai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kompetitor. Next ke bawahnya lagi. Nah, selanjutnya untuk bagian saya tentang bab 1 dan 2, berarti aku telah selesai, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rumah Birasanti. Oke, terima kasih Wisnu. Saya akan melanjutkan di bab 3 di bagian analisis. Di bagian analisis ini yang pertama ada empathy map. Empathy map ini dibuat berdasarkan persona responden. Karena responden ada 4, jadi kami membuat empathy map-nya ada 4. Ada dari responden yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Di dalam empathy map sendiri ini ada bagian tentang how does he or she think and feel, kemudian see, say and do, kemudian hear, lalu juga ada bagian pain and gain. Setelah membuat empathy map, kemudian kami mendaftarkan insight statement apa saja yang kami temukan. Di sini ada 4 tema, yaitu ada tema tentang kegiatan sehari-hari, kemudian yang kedua ada tentang laundry, kemudian yang ketiga tema mengenai resiko dari kegiatan laundry itu sendiri, kemudian yang keempat layanan yang diberikan dari usaha laundry tersebut.
Kemudian dari insight statement ini kami membuat how make we-nya juga. Di sini ada 7 how make we-nya berdasarkan insight-insight yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian ada user journey. Di user journey ini adalah alur dari aplikasi yang akan kami buat. Di sini ada untuk teksnya sendiri dari user, kemudian memilih service, lalu memilih kriteria apa saja yang ingin dipilih, kemudian memasukkan fitur pewangi yaitu seperti kayak deterjen atau pelembut pakaian. Kemudian setelah semuanya sudah selesai, kemudian akan diproses. Di sini, kemudian di bagian 4-nya, kami menentukan ide atau solusi apa saja, di mana solusi dan ide ini dibuat oleh perorangan dari kami sendiri. Ada dari Wisnu, Almas, dan juga saya sendiri. Lalu dari ide-ide yang telah kami tentukan tadi, kemudian kami kelompokkan berdasarkan ide-ide yang menurut kami serupa. Di sini ada sekitar 6, mungkin ada 10 lebih ide-ide yang kami kelompokkan. Ada ide yang serupa, ada juga yang beberapa yang tidak sama, jadi kami kelompokkan cuma satu-satu. Kemudian dari pengelompokan ide ini kami menentukan ada 4 tema dari fitur yang akan kami buat di dalam aplikasi kami, yaitu mengenai payment, kemudian ada teknologi, service, dan juga diskon. Di bagian payment ini nanti adalah mengenai metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna aplikasi. Kemudian teknologi ini mengenai alat atau sistem yang akan digunakan untuk melaundry pakaian dari pelanggan. Kemudian di service ini adalah untuk layanan tambahan yang akan kami berikan untuk tempat laundrynya, dan juga diskon sebagai menarik peminat pengguna aplikasi. Berikut adalah beberapa ide yang telah kami kelompokkan berdasarkan payment, teknologi, service, dan juga diskon. Kemudian setelah kami kelompokkan, kami menentukan beberapa ide yang menurut kami menarik untuk dapat dikembangkan lebih lanjut dari tiap-tiap fitur. Jadi kami melakukan voting, di mana hasilnya ada 8 fitur yang menurut kami perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Lalu setelah itu kami membuat interaction map, di mana ada interaksi dari customer, kemudian dari laundry, dan juga driver yang akan menjemput dan mengantarkan laundry dari pelanggan. Seperti itu. Kemudian untuk bab 5 dan terakhir akan dilanjutkan oleh rekan saya, Almas. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk bab 5 akan saya jelaskan beserta 3 bab 6-nya. Di sini untuk bagian wireframe merupakan kerangka atau blueprint dalam UX design yang menjadi representasi visual dari struktur website atau aplikasi. Di dalam wireframe sendiri terdapat 3 elemen, yaitu desain informasi yang berisi informasi utama, menguraikan struktur dan layout halaman web atau mobile, lalu desain navigasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna, dan juga desain interface. Dan berikut merupakan desain wireframe dari proyek akhir kelompok kami. Di sini penataan layout juga ditentukan beserta logo atau gambar-gambar yang mewakili untuk didesain high fidelity-nya nanti. Yang pertama ini ada desain untuk melakukan registrasi, lalu halaman dashboard, terus next day delivery laundry, tracking maps, dan juga
order detail. Next. Untuk selanjutnya yaitu HV dan prototyping. Setelah membuat wireframe, langkah selanjutnya adalah membuat HV atau high fidelity. Dari wireframe ini dapat diatur atau disempurnakan ke dalam bentuk high fidelity, yang mana penggunaan warna dan juga copywriting ditentukan pada tahap ini. Tujuan depannya HV adalah untuk membuat sebuah desain yang sesuai dengan bentuk realnya, terus tentang bagaimana interaksi antar halaman aplikasi ketika user menggunakannya. Lalu untuk prototipenya akan saya jelaskan di akhir nanti. Untuk bab 6 selanjutnya adalah testing, yaitu scenario evaluation. Pengujian dilakukan dengan menggunakan high fidelity prototype menggunakan Figma kepada 4 partisipan. Pemilihan partisipan ini berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, yaitu dengan demografi wanita atau pria yang memiliki usaha laundry dan juga mahasiswa yang menggunakan jasa laundry. Hal sesungguhnya saat pengujian partisipan diarahkan untuk melakukan tugas atau teks yang diberikan oleh penguji, dan berikut merupakan hasil evaluasi teks yang sudah kami buat. Di sini terdapat 4 partisipan. Untuk partisipan pertama memiliki jumlah error 0 dari 10 teks yang sudah disediakan. Pengamatannya terdapat beberapa fitur yang masih belum berjalan, dan komentar partisipannya, ini kok belum bisa jalan ya, apa masih belum berfungsi. Selanjutnya partisipan 2 dengan jumlah error 2 dari 10, pengamatan klikable teks dan button terlalu kecil. Komentar partisipan, ini bisa dipencet atau enggak, atau tetap diam. Selanjutnya partisipan 3, jumlah error 1 dari 10, soal konten butuh dirapikan. Komentarnya, kenapa kok seperti enggak cocok setelah dipencet search. Selanjutnya partisipan 4, jumlah error 0, pengamatan perlunya tambahan fitur untuk penyedia laundry. Komentar partisipan, ini untuk penyedia jasa laundry atau hanya customer? Apakah ada untuk penyedianya? Dan selanjutnya adalah untuk prototyping. Bisa diatur. Di sini merupakan prototyping dari aplikasi CuciIn, dan ini menggunakan Figma untuk prototyping. Untuk halaman ini merupakan halaman splash, yaitu informasi awal ketika user akan menggunakan aplikasi ini, di mana ini user akan diberikan informasi tentang aplikasi, terus instruksi apa yang harus dilakukan user untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk user awal, langkah pertama yaitu dengan melakukan register. Bisa dijalankan register. Jadi user harus melakukan pengisian form registrasi terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi ini. Oke, bisa lanjut untuk klik register. Nah, setelah itu user akan dibawa ke menu dashboard, yang mana ini adalah menu utama dari aplikasi kami. Di sini akan menjelaskan posisi dari user itu sendiri, lalu apakah ada diskon atau tidak di aplikasi ini, lalu service atau layanan dari aplikasi ini. Di sini terdapat 2 layanan ya, yaitu ada delivery laundry dan home laundry. Mungkin bisa diklik delivery laundry. Di sini akan menampilkan beberapa toko yang terdekat berdasarkan lokasi yang user ada. Bisa diklik untuk tokonya atau store. Nah, itu akan membawa ke menu order, di mana di sini terdapat tipe-tipe jenis order, yang mana ada t-shirt, shirt, atau pants. Di sini user bisa memilih atau menambah jumlah dari pakaian yang akan diinputkan. Lalu user juga bisa memilih mau menggunakan deterjen apa dan softener apa.
bisa di scroll. Nah, di sini bisa dilakukan titik jemput oleh user. Jadi user nanti akan melakukan titik jemput biar driver dari CGN itu langsung datang ke tempat user. Tentunya ada payment dan voucher. Oke. Nah, setelah dilakukan klik order, maka akan menampilkan dena atau map di mana user berada. Nanti driver akan menuju ke tempat user atau customer untuk mengambil cuciannya. Itu bisa diklik. Selanjutnya bisa klik menu activity. Di sini menjelaskan tentang aktivitas yang telah dilakukan oleh user, yaitu ada 2 aktivitas, yaitu aktivitas delivery dan home, dan pembayaran yang baru-baru ini dilakukan. Selanjutnya bisa diklik menu payment. Ini akan menjelaskan atau menginformasikan mengenai saldo atau payment yang bisa digunakan oleh user. Ini ada beberapa metode top up yang bisa dilakukan, mulai dari bank, OVO, GoPay, hingga ShopeePay. Selanjutnya di menu profile. Nah, di sini merupakan informasi pribadi atau profil dari si user itu sendiri. Oke, jadi seperti itu untuk prototyping dari kelompok kami. Saya lanjutkan ke Mas Wisnu. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok kami telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Untuk salah kata dan kekurangannya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.